Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Kasumi pun pede karena telah menguasai pukulan Jangwe. Makanya jadwal segera diatur dengan Mas Pur. Dia akan bertempur. Dan sebelum pertarungannya, Mak Tiri dan juga Mak Asli, keduanya saling memberi dukungan untuk Kasumi. Dan sesaat dia masuk ke arena, seisi stadion langsung bergetar seketika. Secara hampir seluruhnya adalah bocah-bocahnya. Lalu seketika Pikel keluar kandang bertubi-tubi, langsung dia serang. Bahkan biji si Pikel langsung dia tendang. Dan Pikel yang masih nyeri biji kembali dia beri. Tapi dengan semuanya si Pikel malah ketawa. Lalu si Pikel menendang seketika, Kasumi bisa menangkisnya. Tapi lantaran kuatnya tenaga, Kasumi sampai dibuat mental juga. Dan melihat Kasumi bisa bangkit lagi, seketika itu juga si Pikel langsung pasang kuda-kuda. Pikel langsung menyerang Kasumi, tapi dia keduluan kena beri. Saking kencangnya seisi stadion sampai bergetar. Si Pikel dibuat mulus kesakitan, tapi lantaran jurusnya, tangan Kasumi juga dibuat berantakan. Pikel nyerang seketika, tapi sama Kasumi langsung berkali-kali ditimpa. Dan dengan bayarannya, hampir seluruh kaki dan tangannya hancur semua. Tapi bukannya mati, si Pikel malah bersiap lagi. Bahkan dengan kuda-kuda ala macan. Semua penonton langsung dibuat ngeri. Tapi dengan sekuat tenaga, si Pikel langsung ditimpa. Cros! Si Pikel langsung dibuat mental. Tapi secara mengejutkan, tangan Kasumi hancur berantakan. Tinggal nyisa tulang sama tetelan. Dan melihat Pikel kagak berdaya, Kasumi langsung dibuat bangga. Begitu juga dengan para bocahnya. Tapi entar dulu bosku, karena dikira menang, ternyata si Pikel cuma bobok siang. Bener aja, si Pikel langsung bangkit lagi. Dan semua penonton juga dibuat ngeri, termasuk Kakok Kayo si tua yang lagunya so imut. Kemudian sambil melompat, tangan Kasumi langsung diembat. Dan melihat Kasumi dalam bahaya, Tokugawa langsung mau nyelamatin dia. Tapi si Doppo langsung gak terima, karena bagi seorang pria itu sama aja dengan menghina. Tapi kagak disangka, di hadapan Kasumi si Pikel malah berdoa. Bahkan kemudian tanpa dimakan, si Pikel langsung pergi tanpa alasan. Kemudian setelahnya, Kasumi yang cacat dirawat di rumah sakit. Dan tampak juga di sana ada Retsu, cem-cemannya yang setia. Tapi saat Retsu berkata kalau pertarungan lo adalah paduan teknik kita, secara tiba-tiba si Baki yang akhlaknya kagak ada langsung masuk gitu aja, bahkan langsung menghina. Si Retsu kagak terima, tapi Kasumi langsung mencegahnya. Kemudian setelahnya, Baki berlatih seperti biasa, yaitu dengan bayangan. Tapi kali ini dia berlatih dengan bayangan Mas Pur. Tapi meskipun berkali-kali Baki coba, bayangan Mas Pur nggak pernah sempurna. Lalu kemudian udah kayak maling janda, si Retsu datang tiba-tiba. Kepada Retsu, Baki yang sengah mengatakan kalau dia udah kagak tahan. Dan kagak pakai lama, saat itu juga dia langsung menelpon Tokugawa. Tapi kagak disangka, karena ternyata Jack udah dulu datang ke Underground Arena. Dan melihat seorang Jack Hanma, muka Pikel langsung berubah bahagia. Lalu seketika muka Pikel langsung ditimpa. Tapi kagak ngapa-ngapa. Jack Hanma langsung dibuat gregetan sama Pikel. Dia mau adu cipokan. Dan kagak pakai banyak bacot, kedua mulut mereka langsung saling adu kenyot. Nyot-nyot. Tokugawa kasih tahu Baki kalau Pikel lagi gelut sama Jack saat ini. Tapi secara mengejutkan, hanya dengan mulut Jack diangkat, diputer-puter, kemudian dilempar. Muka Jack celopot tinggal setengah, karena sisanya sama Pikel lagi dikunyah. Jack kagak terima, sekuat tenaga si Pikel langsung dia timpa. Si Pikel emang dibuat mental, tapi jangan kata terluka, getar aja kagak. Si Pikel pasang kuda-kuda, Jack langsung dia terkam. Tapi secara mengejutkan, malah Pikel yang dibuat mental. Kagak
kagak percuma pakai roid. Si Pickle dia samperin, kemudian langsung dijodotin. Pickle dia lempar ke arena, lalu langsung dia timpa. Bahkan kemudian dengan ganas kuping Pickle dia gigit sampai lepas. Si Pickle kagak terima, pokoknya mati nih orang. Jack langsung menimpa sekuat tenaga, tapi kagak kena. Jack langsung nyerang lagi, tapi hal tadi kembali terjadi karena ternyata itu adalah jurus yang Pickle miliki, memantulkan diri dengan kecepatan tingkat tinggi. Dengan sekuat tenaga muka Pickle dia timpa, tapi langsung dibalas seketika. Dan kagak sekali muka Jack ditimpa berkali-kali. Bahkan dengan sekali tabokan, rahang Jack hancur berantakan. Melihat Jack kagak berdaya, Pickle joget-joget, dan ini artinya waktunya buat mamam. Bucky berusaha menolong abangnya, tapi anehnya Pickle kagak jadi makan. Karena ternyata secara tiba-tiba Pickle ingat lagi waktu muda tawon dia kunyah. Dikira udah mati, mulutnya dientuk. Dan itulah yang dia rasa dari seorang Jack Hanma. Karena instingnya berkata Jack masih bisa menyerangnya. Tokugawa dibuat kagak ngerti dengan apa yang terjadi, tapi tiba-tiba crot, dia hampir ketusuk pakai jari. Untung aja kontet. Setelahnya Jack pun dibawa ke rumah sakit. Kepada Kureha, Tokugawa bertanya kenapa dalam keadaan pingsan si Jack masih bisa aja menyerang. Dan rupanya hal itu terjadi karena Jack penuh ambisi untuk terus bisa berkelahi. Tapi kemudian secara tiba-tiba Suser datang dan langsung berkata kalau Jack ternyata udah kagak ada. Karena yang sebenarnya Jack kembali datang ke Underground Arena. Dan kagak pakai basa-basi, si Pickle langsung dia tabokin berkali-kali. Tapi anehnya bukannya ngelawan, si Pickle malah dibuat lari. Karena Pickle mengira Jack adalah makhluk yang hidup kembali setelah mati atau sejenis ocong. Pickle keluar, tapi dia terus dikejar. Tapi lama-lama si Pickle kesel juga. Dengan sekuat tenaga, si Jack langsung dia timpa. Jack dibuat melintir, lalu seketika KO nggak berdaya. Laganya sok keras, tapi ternyata cuma kertas. Di rumah sakit, Jack bangkit lagi. Dan lagi-lagi dia mau kembali berkelahi. Tapi langsung ditahan sama Bucky. Bahkan Bucky langsung berkata lagi kalau sebenarnya lo udah mati. Karena setelah Jack pingsan gak berdaya sama Pickle ke atas gedung, dia langsung dibawa. Dan gak lain sebagai makanannya. Tapi untungnya Jack berhasil diselamatkan. Kemudian kepada bapaknya, Tokugawa berkata kalau dia ragu si Bucky bisa ngalahin Pickle. Bapaknya nggak terima dan langsung berkata kalau si Bucky berbeda karena dia memiliki darah Hanma. Lah, Jack gimana? Jack beda karena dia anak cerot nggak sengaja. Sementara itu di Underground Arena, Bucky dan Pickle lagi bersama. Lalu si Allen datang membawa Bangkesaurus makanannya. Pickle baik hati, bangkainya juga dikasih buat Bucky. Tapi setelahnya Bucky yang bocahnya sengak langsung sengaja provokasi dia. Pickle nggak terima, dia ngamuk seketika. Si Bucky langsung dijorokin. Tapi Bucky membalas si Pickle, terus-terusan dia libas. Dan Pickle yang belum sempat berdiri terus-terusan diberi. Bahkan kemudian leher Pickle langsung dikunci. Tapi Pickle bukan warga epic secara dia langsung berpikir dengan cerdik. Dia naik ke tempat tertinggi, lalu seketika langsung menjatuhkan diri. Crot, Bucky berdiri, tapi dia kagak bereaksi sama sekali. Karena yang sebenarnya organ dalam Bucky cedera. Dan lantaran kagak tega, si Pickle malah berdoa. Tapi si Bucky langsung gak terima. Sama si Pickle, Bucky diledekin, bahkan langsung ditawain. Bucky pun langsung bereaksi. Ke tempat yang sama dia pergi, kemudian langsung menjatuhkan diri. Dan seketika si Bucky menyerang, disangka nggak kena, tapi anehnya Pickle jatuh juga. Dan Resu menjelaskan kalau Bucky melakukan serangan tinju tilis yang bahkan ternyata otak Pickle bisa dibuat getar juga. Pickle pun kagak ngerti dengan apa yang terjadi. Tapi
Tapi dengan jurus tulang lemas, si Baki langsung nyerang lagi. Cerot, si Pikal dibuat kelojotan. Para penonton langsung dibuat heran. Dan Resu yang kayak gogel kembali menjelaskan tentang teknik yang Baki lakukan. Pikal nggak terima terus-terusan ditimpa. Kemudian dia langsung pasang kuda-kuda. Dan Baki juga sama, dia pasang kuda-kuda. Tapi bukan kuda-kuda biasa, karena Baki pasang kuda-kuda badak purba. Si Pikal semakin dibuat heran. Wah, ngecit nih orang. Tapi si Baki emang lagunya perak. Secara kuda-kuda dinosaurus terus-terusan dia ganti. Dan lantaran ini bahkan Pikal sampai dibuat ngeri. Dan bisa dikatakan kalau Baki pakai jurus dinosaurus gabungan. Pikal yang ketakutan langsung dimajuin. Gak pakai lama, tangan Pikal langsung dibanting seketika. Dan si Pikal kagak diam aja. Dengan bantuan tumpuan, Pikal langsung melesat dengan begitu cepat. Tapi anehnya secara luar biasa, malah Pikal yang terhempas jauh keluar arena. Dan si Baki emang bocahnya sengak. Kadang Pikal langsung dia kencingin dengan sengaja. Si Pikal semakin gak terima, si Baki langsung dia timpa. Baki pun berdiri, tapi sama Pikal dia langsung diberi. Tapi romannya si Baki kagak ngapa-ngapa. Bahkan semua serangan Pikal yang bertubi dengan mudah bisa Baki hindari. Pikal terus-menerus menimpa, tapi hasilnya masih sama. Dengan mudah si Baki bisa menghindarinya. Si Pikal semakin beringas, tapi percuma karena semua serangannya kagak ada yang kena. Bahkan kemudian dengan tega, biji si Pikal langsung ditimpa. Biji Pikal nyut-nyutan, si Pikal langsung kelojotan. Dan Pikal yang kagak terima langsung bangkit seketika. Mukanya semakin buas, bahkan bentuk badannya bisa berubah jadi tambah ganas. Karena ternyata ini adalah mode bertarung dia yang sebenarnya. Tapi bukannya ngeri, si Baki malah jadi happy. Si Baki langsung ditimpa, tapi si Baki langsung bisa melawannya. Pikal menyerang dengan bengis, tapi sama Baki langsung bisa ditangkis. Bahkan si Baki bisa melawan. Karena dengan teknik bela diri, si Pikal bisa diungguli. Bahkan dengan kecepatan Pikal yang luar biasa, si Baki bisa mengejar dan bahkan juga menghajar. Pikal pun dibuat ambruk, tapi Baki menghampiri dan seolah ngajak bertumbuk. Dan seketika itu juga mereka berdua langsung saling adu timpa. Tapi kagak bisa dielakkan kalau di antara mereka ada perbedaan kekuatan. Lalu pada akhirnya dengan sebuah bantingan si Baki bisa dijatuhkan. Baki dibuat pingsan gak berdaya, tapi si Pikal tetap duduk aja seolah kagak bahagia. Kemudian dengan tandu si Baki segera dibawa. Tapi nggak lama, Pikal langsung bangkit seolah tanpa cedera. Dan si Baki juga orangnya suwe. Dokter kumis mau nyuntik, dia udah kagak ada. Karena ternyata Baki nemui Pikal yang lagi duduk sendiri. Pikal merasakan kalau ini zaman udah semakin edan. Sementara itu di tempat berbeda, sama halnya seperti Presiden Amerika yang sebelum dan sebelumnya, mereka semua harus bersumpah di depan sekutunya, yaitu Yujiro Hanma. Karena beliau ini sungguh beliau. Dan sementara itu juga warga dunia di bawah PBB sepakat untuk memutuskan agar si Pikal kembali dibekukan. Tapi ternyata si Pikal berhasil meloloskan diri. Bahkan Kapten Shredder juga dia temui dengan membawa kepala Saurus, seolah dia berkata kalau ini adalah hadiah buat dia.